Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi di dalam acara Walk the Talk. Malam hari ini acara Walk the Talk yang ke-8. Sebelum saya mulai acaranya, boleh dihimbau kembali untuk Bapak Ibu Saudara yang belum on cam di Zoom, boleh dinyalakan kameranya. Dan boleh untuk berpartisipasi secara aktif selama acara sedang berlangsung. Diinformasikan kembali di akhir pemaparan akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk bicara secara langsung atau mungkin boleh mengetik pertanyaan lewat kolom chat yang sudah disediakan. Untuk Walk the Talk malam hari ini, kita kembali lagi bersama Pak Elia Makaraung. Selamat malam Pak. Selamat malam Brother Raymond. Iya, terima kasih Pak sudah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah boleh ada hari ini hadir. Siap. Nah, kembali kita mau lanjutkan nih Pak pembahasan dari minggu lalu ya. What would Jesus do? Ya. Kita sambung dari pertanyaan Pak Gembala, Pak Agustinus yang sangat menarik, yang sayangnya kemarin harus kita potong ya. Iya. Ya kita lanjut lagi kalau boleh saya coba kembali. Apa yang Pak Agus dapatkan ada di Lukas 14 ayat 26 Pak mengenai seorang murid ya. Ya, kita memang masih membahas di topik soal murid ya, betul. Murid Yesus ya, bagi menjadi murid Kristus ya. Betul. Okay. Kita kembali bahas mengenai murid Kristus dan pertanyaan kemarin kurang lebih adalah Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Suatu statement yang sangat bold dari Tuhan Yesus sendiri. Iya. Nah, mungkin Pak Elia boleh coba lebih jabarkan lebih lanjut buat kita semua dengarkan, Pak. Ya, thank you Brother Raymond. Ya, shalom saudara. Kita dari minggu lalu ya memang sedang membahas masalah bagaimana kita menjadi murid Kristus ya. Jadi bukan sekedar jadi orang Kristen, bukan sekedar jadi orang percaya, tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita jadi murid Kristus yang sejati. Bahkan minggu yang lalu saya sudah bahas, mungkin untuk review saja ya, sedikit ya, review saja, kasih highlight buat mungkin saudara-saudara mungkin ada yang terlewatkan minggu yang lalu ya. Saya membahas bahwa sebenarnya inti daripada kekristenan itu adalah kita menjadi murid. Jadi menjadi Kristen itu adalah menjadi murid Kristus. Bukan sekedar jadi anggota gereja, bukan juga sekedar pergi ke gereja, bukan sekedar beragama Kristen, tapi menjadi murid Kristus yang sejati itu adalah panggilan kita semua. Dan menjadi murid itu saya sudah bahas minggu yang lalu bahwa itu merupakan intisari daripada amanat agung Kristus sebenarnya. Jadi amanat agung Kristus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kan dalam kaitan sebenarnya itu isunya adalah pemuritan sebenarnya, bukan upaya kristenisasi, bukan juga sekedar membership. Nah, hari-hari ini banyak gereja dan kekristenan itu lebih mengarah kepada membership, lebih kepada upaya-upaya kristenisasi, bahwa tidak salah kita memberitakan Injil atau menjadikan orang jadi Kristen, tidak salah, tapi apa artinya kalau mereka cuma sekedar jadi orang yang beragama Kristen atau memiliki agama Kristen atau memeluk agama Kristen tapi mereka tidak dimuridkan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Nah, ini yang miss ya, ini yang hilang saya pikir. Roh, spirit daripada amanat agung itu ya, yang ya intisari daripada Kristen itu sendiri. Nah, dalam kaitan itu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin minggu lalu belum sempat kita tuntaskan ya. Salah satunya adalah dari Pak Gembala ya, bahwa ini lebih ini lagi kan, lebih kencang lagi kan, karena bahwa kemarin kita membahas tentang barang siapa yang mau mengikut aku, kata Yesus, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lalu kemudian Pak Agus memberi pertanyaan, bagaimana dengan kalimat Yesus yang tadi Brother Raymond sudah bacakan. Nah, mungkin untuk
membahasnya kita langsung menukik kepada poin itu malam hari ini, boleh nggak kalau saya minta Brother Raymond untuk bacakan ya bagian ayat firman Tuhan itu supaya kita nggak kehilangan konteks daripada ayat tadi itu. Kita coba baca mulai dari ayat yang ke-25 ya sampai ayat yang ke-33 ya. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Mungkin minta tolong Brother Raymond dan saudara-saudara yang ada di rumah juga bisa mengikuti ya pembacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Oke. Silakan Brother. Izinkan saya. Lukas 14 ayat 25 sampai ke 33 ya Pak ya. Oke. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Ya, ini menarik sekali ya. Kalau minggu lalu kita membaca tentang banyak orang yang berduyun-duyun, berbondong-bondong, kemanapun Yesus pergi mereka ikut, ya mereka ikut ya. Mengapa mereka ikut? Karena mereka melihat Yesus bikin mujizat. Jadi orang-orang banyak ini berduyun-duyun, berbondong-bondong, ikut kemana Yesus pergi itu karena motivasinya mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus ya. Entah itu mujizat, entah itu kesembuhan. Ada yang ikut Yesus karena, Yesus bisa kasih kita makan. Atau mungkin ada orang-orang yang mengikut Yesus dengan harapan-harapan waktu itu kata, ini jangan-jangan nih orang hebat nih. Ini yang bisa menjadi hero, menjadi pahlawan kita nih untuk membebaskan kita dari penjajahan kekaisaran Romawi. Nah konteksnya waktu itu kan seperti itu ya. Jadi mereka sedang dijajah, mereka sedang menderita. Dan mereka berpikir bahwa Yesus mungkin datang bisa memberi kemerdekaan buat mereka secara lahiriah. Nah, banyak sekali motivasi-motivasi. Nah, kita melihat sekali lagi dari kisah ini, ya, kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, Yesus sekali lagi ketika dia melihat ada begitu banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti dia, dia memberi sebuah pengajaran atau dia memperjelas lagi, ya kan? Dia mempertegas lagi. Siapa sih kira-kira orang yang benar-benar mau menjadi pengikutnya dia itu yang sejati itu apa? Apakah orang banyak yang cuma berduyun-duyun ikut dia kemanapun Yesus pergi hanya karena Yesus bisa bikin mujizat, bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Nah, lewat ayat-ayat ini, lewat bagian ini kemudian ada satu pengajaran yang Yesus lepaskan. Ada sebuah prinsip penting yang Yesus bagikan kepada orang-orang pada zaman itu bahwa siapa yang layak menjadi muridnya, siapa yang bisa disebut menjadi murid-muridnya atau pengikutnya yang sejati. Kemudian disitulah Yesus menjelaskan tentang harga daripada sebuah murid Kristus menjadi murid Kristus itu ya, the cost of discipleship ya. Jadi ternyata memang menjadi murid Kristus itu ada harganya, brother. Jadi kita dipanggil itu, mungkin slide berikutnya bisa di
ditampilkan ya di layar ya, supaya saudara-saudara yang di rumah juga bisa lihat ya. Slide berikutnya bahwa ini dia. Kita dipanggil tuh bukan hanya untuk menjadi percaya kepada Yesus. Karena orang banyak waktu itu juga percaya Yesus ya kan. Saya udah bacakan juga ayatnya minggu lalu ya. Mereka juga mungkin menerima Yesus dalam hatinya, tetapi kita dipanggil bukan hanya sekedar percaya Yesus, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima Yesus, tapi kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus yang sejati. Yang saya sebutkan kata murid di dalam Perjanjian Baru itu dipakai kata matetes ya. Matetes itu orang yang memutuskan untuk mengikuti seorang guru dan dia mau belajar dari gurunya, bukan sekedar pengetahuan yang dia mau pelajari, tapi juga cara hidupnya ya, nilai-nilai kehidupannya, cara hidupnya yang makanya biasanya murid itu akan hidup bareng biasanya dengan gurunya. Nah, ini yang paling penting, bahwa menjadi percaya Yesus itu bagus, tapi menjadi percaya Yesus harusnya dilanjutkan kita menjadi murid. Karena kalau kita cuma sekedar percaya Yesus dan menerima Yesus, oke, kita menerima keselamatan seperti orang yang disalib di sebelah Yesus ya. Begitu dia percaya Yesus, dia terima Yesus. Hari ini juga katanya kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus. Tapi kan konteksnya adalah orang itu hari itu juga mati. Hari itu dia langsung berangkat, ya, brother. Nah, masalahnya kan kita ini nggak langsung berangkat, brother. Betul. Dan kebanyakan orang yang percaya Yesus, menerima Yesus kan nggak langsung berangkat. Kalau semuanya, makanya saya bilang itu tuh, kalau tujuan utama kita cuma sekedar mati masuk sorga, harusnya ketika kita percaya Yesus seperti penjahat yang disalib di sebelah Yesus itu, harusnya semua langsung diberangkatkan. Tapi kan ternyata enggak. Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, bahkan mungkin bisa berpuluh-puluh tahun. Artinya apa? Ada sesuatu perjalanan kehidupan yang harus kita jalani. Nah, perjalanan itu adalah apa? Perjalanan bersama dengan Yesus, perjalanan mengikuti Yesus, perjalanan untuk belajar bersama dengan Yesus, dan menjadi serupa dengan Yesus. Itulah ya, mungkin di slide berikutnya ya. Ya, slide berikutnya itu ya ini ya, menjadi murid Yesus itu apa sih? Menjadi pengikut Yesus yang sejati itu apa? Ya, berjalan bersama Yesus. Itu yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kita bertobat, kita percaya Yesus, langsung kita innalillahi, kita berangkat ya kan, seperti penjahat yang di sebelah Yesus, ya nggak masalah ya kan ya. Tapi waktu kita percaya Yesus, kita terima Yesus, kan kita masih hidup, masih berjalan hidup kita ya kan, masih ada kehidupan. Nah, inilah Tuhan mau supaya kita menjadi murid Yesus. Apa itu berjalan bersama Yesus, mengikuti jejak Yesus atau mengikuti teladan Yesus, dipimpin oleh Yesus. Nah, banyak orang kan cuma maunya ditolong sama Yesus. Diberkati, ditolong ya kan. Tapi kita nggak mau dipimpin, bro. Dipimpin itu kan diajar oleh Yesus gitu kan ya. Jadi ini ya, menjadi murid Yesus adalah berjalan bersama Yesus. Nggak cuma berjalan bersama Yesus, kita mengikuti jejak Yesus, mengikuti teladan Yesus, dipimpin oleh Yesus. Itu artinya ya, belajar dari Yesus untuk menghidupi gaya hidup Yesus. Itu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Mungkin bisa dibaca nggak, brother ya, Raymond ya? 1 Yohanes 2 ayat 6 ini ayat penting kalau saya pikir. Itu Yohanes 2 ayat 6. Ayat 6 ya. Sebelum nanti saya menukik kepada poin yang ditanyakan oleh Pak Agus ya minggu yang lalu ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Oke. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Nah, ia ada di dalam dia. Dianya huruf besar ya. Betul. Ya, berarti dalam Yesus ya kan. Betul. Ia wajib hidup. Ia wajib hidup seperti Kristus. Sama hidup. Seperti Kristus hidup. Jadi itulah, kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk jadi percaya, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan seperti Yesus. Matius 11 ayat 28, ayat yang terkenal dong. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kan ayat yang suka ya, apalagi kalau di flyer-flyer KKR ya kan. Datanglah, hadirilah ya kan, yang sakit, yang berbeban berat, yang letih lesu ya kan, stres, ya depresi kan. Gitu kan, biasanya gitu kan. Ayatnya terus dibawa, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu. Tahu nggak, brother, ayat itu tuh ayat konteksnya juga adalah dalam kaitan pemuritan. Betul. Itu ayat-ayat pemuritan. Karena
Yesus menjanjikan kelegaan, betul. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadaku. Tapi ayat 29-nya bilang, ya. pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yesus suruh belajar. Dia menjadi murid kan artinya kan. Betul. Kuk itu ya bukan selain daripada alat yang dipasang di punggung 2 ekor sapi ya, supaya kemudian sapi yang satu ini kan belajar dengan sapi yang senior ya kan, dipasangin kuk makanya supaya dia bisa belajar bagaimana cara membajak sawah itu. Nah itu maksudnya apa? Itu Matius 11 ayat 28 29 itu adalah panggilan undangan Yesus, bukan sekedar untuk menjadi percaya, tapi untuk kita belajar dari Yesus. Berjalan bersama, mengikuti dia dan belajar dari Yesus supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kunci daripada ketenangan dalam kehidupan, kelegaan dalam hidup ini adalah ketika kita mau jadi murid sebenarnya Yesus. Kenapa kamu stres? Kenapa kamu berbeban berat? Karena kamu letih lesu. Karena kamu nggak mau belajar sama Yesus gitu loh. Kamu nggak mau mengikuti Yesus. Kamu mengikuti jalan hidupmu sendiri. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mengikuti kata hatimu sendiri. Kamu mengikuti aku kamu, ego kamu. Makanya hidup kamu berbeban berat. Kamu letih lesu. Tapi kalau kamu mau mengalami kelegaan, kamu mau mengalami ketenangan, pikul kuk. Berjalan bersama Yesus, belajar bersama Yesus. Yes. Yesus berkata di ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gitu, brother. Jadi ini ayat-ayat pemuritan ya sebenarnya kan. Nah itu sebabnya slide berikutnya saya mau ditampilkan ya, slide berikutnya. Nah ini penting, ini statement ya saudaraku ya. Saya mau saudara perhatikan ini. Receive Jesus cost nothing. Follow Jesus cost something. Be like Jesus cost everything. Untuk terima Yesus itu anugerah Tuhan, free, gratis. Kenapa gratis, brother? Kasih karunia Tuhan besar. Ya itu yang pertama. Tapi kenapa ya gratis juga? Kenapa gratis kita terima? Karena nggak ada yang sanggup bayar, saking mahalnya. Jadi kadang-kadang tuh kita pikir yang namanya gratis itu murahan. Ya. Padahal enggak. Keselamatan itu bukan sesuatu yang murahan. Memang kita terimanya gratis. Kenapa gratis? Karena Yesus yang udah bayarin. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu membayar keselamatannya. Saking mahalnya, makanya nggak ada yang kita bisa bayar. Makanya gratis, Tuhan yang bayarin buat kita. Tapi kan kadang-kadang orang jadi seperti kayak keselamatan dianggap remeh akhirnya. Terima Yesus dianggap remeh akhirnya. Padahal sebenarnya itu mahal, itu berharga sekali ya kan. Makanya terima Yesus ya kita terimanya secara gratis karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan bayarin kita lewat darahnya, lewat pengorbanannya. Nah untuk kita ikut Yesus katanya, ini mulai ada harga, yang harus kamu bayar ya kan. Nah untuk menjadi serupa dengan Yesus lebih lagi harganya, bro. Katanya harganya segala sesuatu. Nah itulah yang Yesus mau sampaikan lewat bagian ayat firman Tuhan ini. Ya, baru kita masuk nih ya kepada poin tadi, ayat tadi Lukas pasal 14 tadi. Bahkan Yesus mengambil sebuah metafora atau dua metafora ya. Metafora yang pertama adalah seorang yang mau membangun rumah katanya. Nggak ada katanya orang yang mau membangun rumah terus nggak dipikirin dulu, nggak dihitung dulu, disusun dulu anggarannya ini biayanya berapa kan gitu kan. Supaya jangan sampai katanya ketika udah bangun baru setengah dananya habis ya kan. Uangnya habis, mangkrak. Jadi proyek mangkrak ya kan gitu kan. Nah, Yesus bilang itu ya orang kalau mau bangun rumah dia udah pikirkan ini cost-nya berapa, anggarannya berapa supaya rumah ini bisa kemudian berdiri sampai selesai, dituntaskan. Kalau mangkrak nanti kata orang diejek orang kan gitu kan. Nah, jangan-jangan itulah yang banyak terjadi hari ini, banyak orang menjadi percaya Kristus tapi mereka nggak hitung bahwa mau mengikut Yesus bahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus seperti tujuan yang Tuhan ingin kita capai dalam kekristenan kita. Banyak orang nggak mau bayar harganya, nggak mempertimbangkan itu. Menurut saya kalau kita mau mengikut Yesus kita harus benar-benar mempertimbangkan, memikirkan ini. Jadi saya lihat di sini Yesus apa ya, dia minta orang-orang banyak itu ayo pikirkan.
Jangan main berbondong-bondong, berduyun-duyun ikut. Nanti kamu suatu saat nanti akan kecewa kalau kamu nggak pertimbangkan dan pikirkan. Itu menurut saya itu luar biasa loh. Tantangan Yesus itu beda sama tantangan banyak pendeta zaman Noe. Kalau zaman Noe katanya ikut Yesus, hidupmu nanti diberkati. Kamu susah, kamu banyak masalah, ikut Yesus. Kamu nanti banyak masalah. Justru saya ketemu dengan banyak orang hari ini ketika mereka mau serius sungguh-sungguh ikut Yesus. Ada begitu banyak kenyamanan daging mereka yang harus terkoyak, tersayat. Saya ketemu dengan banyak orang hari ini yang ketika mereka benar-benar memutuskan ya untuk mau mengikut Yesus. Waduh, dia bilang, Kak, Pak, saya dulu hidup aman-aman aja nih waktu masih hidup dalam kegelapan, hidup di kafe segala macam, kayaknya aman-aman aja sih gitu kan. Tapi begitu memutuskan ikut Yesus kok kayaknya masalah datang bertubi-tubi. Saya bilang ya kalau kamu ada dalam kegelapan buat apa digangguin lagi. Justru menjadi pengikut Yesus itu memang nggak gampang buat daging kita ini sakit. Nah dari situ kemudian Yesus memberikan ada tiga hal di situ ya dalam konteks Lukas pasal 14 ini ya. Yang pertama coba kita lihat ya. Yesus mau gini, untuk menjadi murid Kristus ternyata kita harus punya keberanian, brother, untuk menempatkan relasi dengan Kristus lebih daripada relasi dalam ikatan keluarga yang paling dekat sekalipun. Jadi gini, intinya di ayat yang ke-26 itu, ayat yang minggu lalu Pak Agus tanyakan, mungkin bisa dibacakan lagi ya, sekali lagi ayatnya tadi kan. Yang 26 saja ya. 26 ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, Dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Ada 3 kali Yesus kasih tahu, kamu tidak dapat menjadi muridku kalau. Yang pertama ini dia kasih tahu nih. Jadi ini penghalang ternyata ya. Penghalang untuk kita menjadi murid Kristus adalah karena kita menempatkan relasi kita dengan sesama kita. Relasi kita dengan orang yang paling dekat. Keluarga itu kan biasanya orang yang paling dekat. Apalagi orang Yahudi dalam konteks waktu itu. Orang Yahudi itu sangat menghargai keluarga. Nah, Yesus katakan gini, kalau kamu nggak bisa menempatkan hubungan dan relasi kamu dengan Tuhan di atas relasi kamu dengan keluarga, kamu nggak bisa jadi murid Yesus. Sekali lagi, ayat ini Yesus tidak mengajarkan kita membenci loh sebenarnya. Kata membenci di situ sebenarnya bukan membenci dalam arti Yesus suruh kita benci keluarga kita, bukan. Tapi maksudnya gini, lebih kepada maknanya gini, kamu harus bisa menempatkan hubungan dengan Tuhan di atas segala hubungan yang ada di dunia ini. Bahkan atas keluarga sendiri. Yes. Ya kan? Nah, yang paling dekat kan selama ini kalau di dunia ini kan hubungan keluarga kan ya, suami, istri, bapak, anak ya kan, orang tua dan lain sebagainya, kakak, adik. Nah, itu kan biasanya relasi yang paling dekat ya dalam dunia ini ya. Nah, Yesus berkata bahwa kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus menempatkan relasi dengan Tuhan itu di atas relasi-relasi yang ada dalam dunia ini sekalipun. Jadi jangan sampai relasi kamu dengan Tuhan ini terkalahkan gitu loh maksudnya, brother. Jangan sampai terkalahkan oleh relasi yang lain gitu kan. Karena kamu tidak akan bisa jadi murid Yesus kalau kamu memberi celah untuk relasi-relasi yang lain itu mengalahkan relasi kita dengan Yesus. Jadi dia tidak akan pernah jadi Tuhan dalam hidup kita sampai kita jadikan dia di tempat yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu yang Yesus mau maksudkan kan. Bukan berarti Yesus mengajarkan untuk membenci. Bagaimana mungkin dia bertolak belakang. Di sisi yang lain kan, di bagian yang lain dia mengajarkan untuk kita menghormati orang tua kita kan. Bahkan di surat 1 Yohanes juga, barang siapa yang membenci saudaranya, dia bukan orang yang bukan murid Tuhan bahkan katanya. Jadi di situ bukan berarti Yesus mengajarkan kita untuk membenci. Nah, ketika ini hubungan-hubungan dalam keluarga itu menjadi penghalang hubungan kita sama Tuhan. Nah, di situ tuh maksudnya, brother. Kita harus lebih memilih hubungan kita dengan Tuhan daripada hubungan kita dengan keluarga kita sekalipun. Apakah dia mengajarkan kita untuk membenci keluarga? Tidak sama sekali. Dia sedang mengajarkan bahwa gini, hubungan dengan Tuhan,
relasi dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan harus di atas semua yang ada di dunia ini, termasuk relasi yang paling dekat dalam kehidupan kita di dunia ini. Itu maksudnya. Bahkan di bagian lain kan Yesus berkata gini, apabila kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, sanak saudaramu, karena kamu mau ikut aku, pada hari ini juga kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Bagaimana mungkin Yesus mau membuat kita membenci keluarga dan lain sebagainya? Tidak. Jadi maksud daripada ayat itu adalah relasi kita dengan Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, harus kita tempatkan di tempat yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Bahkan mengatasi semua relasi dan hubungan kita dengan orang yang terdekat dengan kita di dunia ini. Ya, yang terdekat kan keluarga ya. Gitu sih ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-27 ya, Yesus berkata bahwa barang siapa yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salibnya, ya tidak mau memikul salibnya, dia tidak dapat menjadi muridku. Nah, yang kedua adalah keberanian untuk kita menyalibkan, mengalahkan keakuan kita ini. Nah, salib, kenapa dia mau menggunakan frase menyalibkan ya? Karena salib itu mungkin buat kita hari ini kita dengar salib kudus, beda ya. Iya, kudus. Dengar salib mungkin ini simbol gereja Tuhan, ya kan, holy, kekudusan, atau mungkin jadi aksesoris yang kita hargai, ya kan. Tapi orang pada zaman Yesus ketika mendengar kata salib, mereka tahu konteksnya apa. Karena salib itu adalah tempat hukuman yang paling menyakitkan. Jadi tidak ada hukuman yang paling mengerikan, yang paling sadis sepanjang sejarah manusia selain daripada salib. Jadi salib itu adalah menurut saya dan orang-orang pada zaman Yesus itu tahu, itu merupakan tempat penghukuman atau cara hukuman mati yang paling sadis. Karena kalau ditembak itu kan orang langsung mati ya. Disetrum, digantung, ya kan, dipancung, itu banyaklah hukuman mati. Tapi dengan cara disalib ini, mereka tuh disiksa pelan-pelan, brother. Disiksa dulu, jadi matinya tuh pelan-pelan. Jadi salib itu buat orang Yahudi pada zaman itu mereka tahu, ini adalah tempat kematian yang paling mengerikan. Nah, apa yang Yesus ingin sampaikan? Bahwa kamu harus menyalibkan, mematikan ego dan kedaginganmu kalau kamu mau ikut aku. Kamu nggak bisa mengikut aku sementara dagingmu, akumu itu masih hidup. Bahaya. Karena itu yang saya bilang minggu lalu, bahwa akar daripada semua dosa dan kejahatan dalam hidup manusia itu adalah aku ini loh. Nanti Raymond kapan-kapan baca ya di Yakobus, dosa itu muncul bukan dari luar, dosa itu muncul dari dalam, dari keinginan. Manusia itu jatuh karena keinginannya. Jadi aku kita ini kan banyak daging kita ini. Kalau nggak disalibkan berat, bro. Kita maunya senang, disenengin, dipuji, akan dihargai, akan begitu dikoreksi, ditegur, kita nggak suka. Hal-hal kayak gitulah. Daging kita nih maunya selalu enak, nyaman dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus dimatikan. Itulah yang harus disalib. Saliblah tempat terbaik untuk segala keakuan kita yang nggak laku, yang kaku, yang beku ini dipaku, ya kan? Dan salib itu tujuannya apa ya? Mati, supaya keakuan kita mati, dan waktu keakuan kita mati, Tuhanlah yang muncul, Kristuslah yang muncul. Seperti yang Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sebelum keakuan kita mati, Yesus tidak akan pernah hidup dalam hidup kita. Yesus hidup dalam hidup kita ketika keakuan kita mati. Nah, itu maksud ayat itu sebenarnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah keberanian untuk kita melepaskan diri kita daripada hati kita ya, terutama ya, daripada ikatan harta dunia ini. Makanya dia bilang kan katanya, barang siapa yang tidak melepaskan segala miliknya. Bukan berarti berada nanti pulang serahkan mobil, rumah ke gereja, bukan. Maksudnya hatimu nggak melekat di situ loh, gitu loh. Banyak orang kan hatinya ini melekat di harta duniawi ini. Ya kita nggak bisa ikut Yesus katanya kalau hati kita masih melekat sama harta duniawi.
keinginan-keinginan daging, harta dan harta dunia kan. Karena Alkitab bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu, di situ hatimu berada. Makanya kalau kita nggak bisa melepaskan hati kita ya dari ikatan dengan harta duniawi itu berat. Nggak bisa jadi, ya. Beberapa waktu lalu aku ngobrol sih brother sama seorang worshiper lah, seorang artis rohani yang cukup terkenal. Kita lagi sharing. Ya, dia cerita tentang ada beberapa hamba Tuhan yang jatuh dalam soal-soal moral dan keuangan ya. Nah itu yang saya bilang kadang-kadang nih gereja kan kadang-kadang kalau hamba Tuhan jatuh dalam soal moral penghakimannya luar biasa ya. Tapi kalau hamba Tuhan jatuh dalam soal keuangan ya kan nggak benar dalam soal harta kekayaan lebih lebih permisif ya kita kan. Nah teman saya bilang gini, sebenarnya kalau kita jadi hamba Tuhan ya, kalau saya jadi hamba Tuhan ya, harusnya udah nggak ada tuh keinginan kaya, dalam arti kata keinginan kaya untuk memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak. Kalau toh Tuhan kasih, ya punya. Tapi keinginan harusnya udah nggak boleh ada. Karena kalau keinginan kita mesti punya keinginan untuk punya harta yang banyak, kekayaan yang banyak. Itu yang Alkitab bilang itu akan jadi jerah. Ya kita nggak jadi hamba Kristus aja sih. Itu menurut pandangan saya sih. Jadi lewat ayat firman Tuhan ini sebenarnya Yesus ingin kasih tahu bahwa Dia harus menjadi yang utama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Gitu sih. Menarik ya, karena banyak mungkin orang yang tidak secara sengaja memberhalakan keluarganya sendiri di atas Tuhan. Banyak. Secara tidak sengaja maupun sadar maupun tidak ya. Kadang-kadang kita secara dogmatis ini percaya Yesus itu Tuhan. Saya tanya nih brother, percaya nggak Yesus itu Tuhan? Tentu. Bener kan? Percaya dong. Itu kan secara dogmatis kita jawab langsung lah. Tapi secara tindakan praktis, kita tuh kadang-kadang ateis sebenarnya, brother. Artinya gini, kita secara dogmatis percaya Yesus Tuhan, tapi dalam tindakan praktis Yesus nggak jadi Tuhan dalam hidup kita. Contohnya apa ya? Kita kadang-kadang lebih mengedepankan keinginan kehendak diri kita sendiri, ya kan? Kepentingan lahiriah kita daripada kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya termasuk dalam konteks tadi ya yang brother bilang ya, keluarga ya. Sama sekali Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci dan menelantarkan keluarga kita. Tapi seandainya gini brother, seandainya karena kamu mengikuti kehendak Tuhan, kamu memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupmu, keluarga kamu menyerang kamu, tidak mengakui kamu, mana yang kamu harus pilih? Esensinya di sana. Esensinya di situ. Kamu harus tetap memilih kehendak Tuhan. Walaupun untuk itu mungkin kamu akan kehilangan pengakuan, kamu kehilangan mungkin penghargaan dari keluarga kamu. Itu sih maksudnya sih. Ketika kita diperhadapkan dengan kehendak Tuhan, dengan hubungan kita dengan Tuhan, mana yang kita harus utamakan itu sih sebenarnya gitu. Bahwa prioritas bahwa Tuhanlah yang jadi nomor satu. Makanya kan kita banyak dengar ya kesaksian-kesaksian ya bagaimana orang-orang yang telah bertobat, menerima Yesus, dia kemudian dikucilkan dari keluarga, mereka tetap memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ada harga yang harus mereka bayar ya. Kurang lebih sih begitu sih, brother. Oke. Mungkin nanti bisa dipertajam ya dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan muncul dari saudara-saudara kita untuk kita bisa explore lebih banyak lagi hal ini. Berarti kalau saya boleh merecap kembali ya Pak Elia, berarti memang bukan necessarily membenci dalam arti tidak menyukai, menelantarkan atau gimana, tapi mengacukan ya kan. Dalam skala prioritasnya Tuhan ingin membalikkan kembali bahwa jangan sampai Tuhan dikeduakan di atas keluarga kita sendiri, di atas relationship yang ada atas kita, di atas harta benda kita yang seperti Pak Elia tadi katakan yang ketiga ya. Dan yang kedua juga keinginan daging kita sendiri ya. Jadi contoh kayak ada pernah nanya ke saya kan, gimana nih Pak, saya disuruh oleh gereja ini memberi persembahan untuk mendukung pembangunan gereja ya kan. Terus sementara ini orang tua saya lagi sakit, butuh biaya. Ya sebenarnya kamu bantu dong orang tua kamu. Kalau kamu ada uang, kamu bantu orang tua kamu yang sakit. Terus gereja gimana Pak? Kamu ya
bisa nanti karena kamu kan harus dahulukan orang tua kamu. Kan Tuhan juga tahu lah, Tuhan mengerti lah. Kamu mau memberi atau mungkin kamu bisa share sebagian mungkin untuk pembangunan gereja karena Tuhan menggerakkan kamu ya. Untuk kamu memberi ya, karena kamu ingin memberi, Tuhan gerakan di hati kamu untuk memberi, membantu misi pekerjaan Tuhan di gereja. Kamu digerakkan Tuhan, kamu bantu, itu kan kehendak Tuhan juga. Kamu bantu, tapi juga orang tua kamu juga jangan sampai kamu biarkan gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sama sekali muatan, kalau saya pikir ya tidak ada muatan dalam ayat itu untuk kita menelantarkan keluarga, membenci keluarga dan lain sebagainya. Ya. Tapi melakukan kehendak Tuhan sesuatu yang mutlak buat kehidupan kita, iya kan? Kalau kita mau jadi murid Yesus, ya kehendak Tuhan itu harus di atas relasi-relasi kita. Gitu. Menarik sekali, Pak Heri. Boleh saya bertanya ke Pak bahwa kalau pada akhirnya kita melihat bahwa ada panggilan yang kuat dalam hati kita untuk melayani Tuhan dan bahwa keluarga kita pada akhirnya belum bisa melihat hal itu gitu ya, bahwa memang pada akhirnya pengejaran akan panggilan itulah yang tetap jadi nomor satu dalam prioritas dan posisi dan keputusan yang akan kita ambil gitu, bahwa itulah yang harusnya kita kejar ya, terlepas dari pandangan orang tua, pandangan istri dan kurang lebih itulah yang jadi pegangan kita untuk berjalan nanti ke depannya gitu Pak ya. Ya mungkin saya bisa share ya kesaksian ya. Waktu saya muda ya, saya memulai muda, saya punya cita-cita, saya punya mimpi kan dalam hidup saya kan. Dan bukan kebetulan sih, saya nggak mau bilang itu kebetulan bahwa Tuhan kasih prestasi belajar saya cukup bagus. Dan orang tua tentu berharap lah ya. Orang tua tadi berharap saya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya ya jadi orang lah katanya kan dulu istilahnya gitu kan, jadi orang lah ya kan. Tapi panggilan Tuhan begitu kuat dalam hidup saya kan. Nah waktu saya merasa Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan full timer ya sepenuh waktu, wah ini terjadi ini kan dilema ya kan, antara memenuhi harapan orang tua saya dan memenuhi panggilan Tuhan. Akhirnya sampai satu titik saya memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan waktu saya sampaikan itu ke orang tua saya tahu orang tua saya pasti akan marah, tidak setuju. Dan buat saya itu sebuah resiko ya. Saya jelaskan mereka tidak bisa terima, mereka marah kepada saya tetap ambil keputusan. Jadi saya berangkat ke sekolah Alkitab, sekolah teologi waktu itu tanpa uang sepeser pun dari orang tua. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, Tuhan yang siapkan semuanya. Dan benar, Tuhan siapkan semuanya. Jadi orang tua saya tidak mendukung, tidak support. Ya, dia bilang, karena ini pilihan kamu ini sendiri. Katanya. Kamu urus sendiri, karena kamu mau ikut kata hatimu sendiri. Kamu urus sendiri. Dan ya itulah yang terjadi. Saya memilih mengikuti kehendak Tuhan. Selama saya mengikuti pendidikan sekolah Alkitab, sekolah teologi itu saya doa tiap malam. Saya ingat setiap malam saya doain orang tua saya. Saya doa supaya Tuhan ubah hati orang tua saya. Sampai akhirnya saya keluar dari sekolah teologi dan saya jadi hamba Tuhan. Saya dengar papa saya berhenti merokok. Puji Tuhan. Itu hal yang luar biasa buat saya. Ini saya dengar cerita dari orang lain. Jadi ketika saya keluar dari sekolah teologi, dia kesannya sih dia masih gengsi kayak orang tua yang mungkin ya menyambut saya masih gengsi. Tapi saya dengar cerita dari teman-temannya bahwa di hari itu ketika kamu keluar dari sekolah Alkitab, sekolah teologi katanya, papamu memutuskan berhenti merokok. Kenapa katanya? Karena anak saya sudah jadi hamba Tuhan katanya. Jadi Tuhan ubah begitu luar biasa ya hati orang tua saya. Ini contoh aja yang saya alami dalam kehidupan ya, bahwa ada satu saat panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya itu bertentangan dengan keinginan orang tua saya. Saya harus memutuskan kan. Di satu sisi sebagai anak saya harus mewujudkan mungkin mimpi, mungkin orang tua saya punya mimpi supaya saya berhasil, saya sekolah dan lain sebagainya, jadi orang lah itu yang saya bilang. Dia berjuang habis-habisan untuk membiayai sekolah saya, kan tujuannya itu kan. Tapi ternyata dia mendapati anaknya mau jadi hamba Tuhan. Okay.
Menarik sekali Pak. Mungkin kita mau lihat ke Siap. pertanyaan dari teman-teman ya. Pak, kalau dalam berumah tangga, kita mulai bisa memahami prinsip murid dalam Lukas 14 ayat 26 ini. Dan mulai menjalankannya, tapi pasangan ataupun anak-anak kita tidak mengerti. Sehingga menganggap kita kurang mengasihi mereka Pak. Gimana kita harus bersikap? Oh, menarik sekali. Yang seperti tadi, Ya, mungkin betul. waktu sementara pertanyaan ini disampaikan, mungkin sementara saya cerita ya, saya punya pengalaman seperti itu ya. Ya. Kan orang tua saya juga nggak mau Betul. mengerti. Orang tua saya pokoknya maunya ya saya melanjutkan kuliah kan, melanjutkan studi ke ya studi-studi yang mereka harapkan lah supaya saya bisa jadi orang lah menurut mereka. Tapi kan saya enggak. Dan itu yang saya bilang, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mau mendukung saya dalam soal apapun yang mereka, jangankan saya pergi aja nggak diantar, tidak dikasih, tidak maksudnya dikasih kata-kata kekuatan, tidak. Ya saya berangkat sendiri. Kebetulan waktu itu kan saya sekolah di Malang ya, di Batu Malang ya. Ya Tuhan pelihara saya selama saya ada di sekolah, orang tua saya tidak pernah kirimkan uang, kirim apa ya, dan lain sebagainya. Tapi ya itulah keputusan yang saya buat. Tapi itu yang saya bilang, saya doakan orang tua saya terus. Sampai itu yang saya bilang, saya selesai, Dan ternyata lama-kelamaan mereka bisa menerima keputusan yang saya buat untuk menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. boleh kita kembali. Sebelumnya, sebelum pertanyaan ini saya tanyakan, saya ingatkan kembali, boleh juga untuk para Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara langsung, boleh langsung juga raise hand di Iya. Zoom. Apa ada sekarang? Mungkin ada yang mau raise hand, diberikan kesempatan. Mungkin saya juga bisa cerita ya satu kisah yang saya dapatkan ya dari seorang hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini seorang hamba Tuhan hebat yang dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan ilahi, brother. Jadi bahkan Smith Wigglesworth ini dijuluki sebagai rasul kesembuhan abad modern ya. Jadi dia pernah membangkitkan 20 orang mati kurang lebih, brother. Rasul Paulus saja nggak sebanyak itu. Jadi dia dalam pelayanannya itu membangkitkan bukan hanya orang sakit sembuh ya, orang mati bangkit 20 orang. Termasuk istrinya, brother. Termasuk istrinya. Istrinya tuh udah pernah mati, terus dia doain bangkit, brother. Tapi mati lagi memang istrinya kan. Tapi intinya yang saya mau cerita bukan kedahsyatan mujizat yang dilakukan Smith Wigglesworth dalam pelayanannya. Tapi saya cuma mau menceritakan dia ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, saya mau ceritakan awal dia pertobatan dia sampai dia jadi hamba Tuhan. Itu sebenarnya dia seorang yang ateis. Istrinya yang seorang anak Tuhan. Istrinya anak Tuhan yang setia. Nah, itu kisah pertobatannya Smith Wigglesworth itu luar biasa kalau menurut saya. Jadi di malam Natal tanggal 24 Desember itu istrinya mau kebaktian Natal, brother. Nah, dia pamit sama suaminya. Smith, aku mau ke misa Natal hari ini, kelahiran ulang tahun Yesus, kelahiran Yesus, aku ingin kebaktian. Wah, nggak dikasih, marah-marah Smith. Apa kamu kebaktian mulu, kamu marah-marah, pokoknya dimarah. Pokoknya sampai kamu keluar dari pintu ini, saya kunci kamu tinggal di luar. Istri ini coba membujuk Smith lagi bahwa ini Natal, Smith, biarkan aku pergi ke gereja, aku ingin kebaktian gini-gini. Tolonglah katanya gini. Tetap marah-marah. Akhirnya istrinya bilang, aku tetap mencintaimu Smith, tapi hari ini aku tetap harus ke gereja. Akhirnya istrinya keluar, pergi ke gereja. Begitu keluar dari pintu, dibanting itu pintu, ditutup, berada dikunci dari dalam. Selesai kebaktian Natal, istrinya kan Desember tuh di Eropa kan musim dingin kan, brother. Wah, istrinya udah kedinginan di luar, brother. Itu dibuka sama Smith itu baru menjelang pagi, brother. Jadi berjam-jam istrinya nunggu di luar itu, kedinginan salju kan turun. Tapi istrinya tetap bertahan. Begitu Smith bukakan pintu menjelang pagi itu, istrinya masuk dan menyapa Smith dengan luar biasa. Smith, apakah engkau sudah makan? Wah. Smith marah-marah lagi, brother, ditanya makan begitu kan. Makan apa? Ini siapa yang siapin makan? Kamu pergi, kamu gereja Tuhan. Karena kan Smith belum percaya Tuhan waktu itu kan. Tapi istrinya dengan sikap yang baik, dia tetap melayani suaminya. Dia siapkan makanan, dia masak, dan dia sajikan di meja. Dia panggil suaminya untuk makan, Smith. Dia temani suaminya. Smith,
hidangan sudah tersedia di meja, silakan makan. Kamu pasti lapar katanya. Smith makan dengan wajah yang jengkel ya kan. Tapi ketika dia makan, istrinya temani ya, duduk di hadapannya dia itu. Smith di situ mulai merenung. Dan di situ kasih Tuhan menjamah Smith. Lalu kemudian Smith berkata begini kepada istrinya. Kalau aku melihat apa yang kamu lakukan terhadap aku, katanya. Aku tahu siapa Tuhan yang kamu sembah, katanya. Wah, itu hari itu Smith untuk pertama kalinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya kepada Yesus bukan dengan khotbah yang menggelegar loh, brother. Tapi lewat sikap dari seorang istri yang tetap menghormati suaminya. Apakah dia ikutin mau suaminya? Enggak juga. Dia tetap mengutamakan Tuhan, tapi dia tetap menghormati, dia tetap mengasihi suami. Dan lewat itu semua Tuhan mengubah. Saya percaya bukan istrinya Smith yang mengubah Smith, tapi Tuhan yang mengubah itu. Tapi Tuhan menggunakan kelakuan istrinya kan, sikap daripada istrinya ini. Gaya itu hidup seperti Kristus yang ditujukan ya. Mungkin boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pak, apakah ada garansi kalau kita menempatkan relasi dengan Tuhan di atas relasi dengan keluarga? Misunderstanding yang dialami oleh keluarga kita itu bisa Tuhan perbaiki ke depannya. Seperti kesaksian dari Pak Elia sendiri mengenai ayah dari Pak Elia ya. Kalau saya percaya karena saya sudah mengalaminya kan. Saya tetap mempercaya bahwa tapi kesaksiannya Smith Wigglesworth juga kan terjadi. Bahwa prosesnya itu berapa lama itu yang saya tidak bisa jamin kan, berapa lama kan. Mungkin kalau saya prosesnya mungkin bisa 3-4 tahun ya kan. Kalau Smith Wigglesworth saya nggak tahu istrinya mungkin prosesnya berapa tahun kan sampai akhirnya Smith bisa bertobat dan percaya Tuhan ya kan. Dan kita mendengar kesaksian-kesaksian yang lain mungkin ada yang tahunan ya, ada yang ya. Tapi intinya saya tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kan, orang. Karena intinya gini, Tuhan ingin semua orang diselamatkan kan. Dan saya percaya waktu kita taat kepada kehendak Tuhan, waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan bukan supaya mujizat terjadi loh bro. Bukan loh. Mujizat terjadi tidak terjadi itu urusan Tuhan. Mujizat itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan, menempatkan Dia di atas segalanya, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Itu bagian kita. Bagian Tuhan mengerjakan mujizat, bagian Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat. Apabila Tuhan tidak mengerjakan mujizat, buat kita nggak masalah. Bagian kita adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, saya meyakini bahwa waktu kita memutuskan untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam ketaatan kita kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, menjadikan Tuhan di tempat yang pertama, di tempat yang utama dalam kehidupan kita, saya tetap percaya ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang akan bekerja. Yang pertama, kasih karunia Tuhan itu bisa bekerja mengubah keluarga kita, pasangan kita, istri, suami, orang tua, anak kita yang tidak kenal Tuhan, yang menolak kita, yang menghalangi kita. Kasih karunia Tuhan bisa mengubah mereka. Tapi seandainya pun tidak, kasih karunia itu akan memberi kekuatan buat kita. Mungkin kita akan dianiaya, mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan diperlakukan yang tidak baik. Tetapi saya percaya ada anugerah Tuhan yang memampukan kita, menyanggupkan kita untuk tetap kita mengerjakan kehendak Tuhan itu. Amin. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak? Pak, saya berangkat dari keluarga yang belum mengenal Tuhan dan cenderung menentang hal-hal yang bernuansa Kristen. Bagaimana, Pak, dalam perjalanan iman kita sebagai murid, kalau iman saya ternyata tidak cukup untuk mengikuti kehendak Tuhan? Daripada saya untuk berani bentrok dengan keluarga. Ya, ini bukan masalah iman, ya masalah keputusan kita. Kita mau mempercayai Tuhan dengan segenap hidup kita enggak? Kita mau mengikut Tuhan dengan segenap hidup kita enggak? Ya. Itu sih buat saya sih. Kan iman tidak perlu kecil, iman tidak perlu besar. iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung katanya. Bukan masalah imanmu besar atau imanmu kecil kan, tapi masalah kamu mau nggak memutuskan sesuatu dalam kehidupan kamu, bahwa menempatkan Tuhan
Yesus itu yang bukan secara dogmatis saja sebagai Tuhan, tapi secara praktis dalam kehidupan kita, bahwa benar-benar Yesus ini adalah Tuhan, penguasa hidup kita. Dia Tuhan yang harus ada di tempat yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Ya, dan bahwa keputusan itu memang harus diambil meskipun ada rasa ya, takut. itu yang saya bilang, bahwa tidak ada jaminan bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, terus keluarga kita akan, dia melakukan kehendak Tuhan, dahsyat kamu, puji Tuhan, haleluya kan. Tidak ada jaminan untuk itu. Mungkin akan ada resistensi, mungkin akan ada perlawanan, mungkin yang tadi istilahnya pertanyaannya akan ada bentrok. Kalau buat saya jangan bentrok lah. Kita tidak perlu melawan mereka kan. Artinya mereka boleh menghina kita, mereka boleh mencerca kita. Ya kita jangan balas lah dengan bercerca. Kita tetap fokus sama kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Tetap belajar mengasihi mereka. Ada hikmat juga yang tetap nantinya belajar untuk menerima mereka. Itu yang Tuhan ajarkan kan. Itu kan kehendak Tuhan juga buat kita. Ya kalau kita mereka menghina, mereka menentang, terus kita balas dengan menentang juga kan. Saya pikir tidak akan membawa mereka kepada pertobatan. Dan bukan esensi kekristenan itu sendiri juga. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan saja, Pak. Pak, bagaimana cara kita membedakan antara kita quote-unquote melakukan kehendak Tuhan dengan kalimat orang-orang yang menyebutkan bahwa melayani Tuhan kan juga bisa dalam bentuk melayani keluarga, Pak? Ya, ini melayani keluarga tuh dalam arti apa? Ya kan? Ya kalau misalnya saya dipanggil oleh Tuhan, itu kan bicara pribadi ya. Tuhan bicara kepada saya atau Tuhan memanggil hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan yang sepenuh waktu, ya kan? Ya. Itu kehendak Tuhan yang dia nyatakan dalam hidup saya kan. Ya mungkin kepada Brother Remor enggak. Kehendak Tuhannya lain mungkin kan. Tuhan mau saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan. Nah, itu kan harus saya kedepankan, saya utamakan buat saya, karena ini saya yakin ini kehendak Tuhan buat saya yang harus saya kerjakan. Nah, masalah saya melayani orang tua saya melayani orang tua saya dalam di sekolah kita saya layani loh, saya doain loh. Orang tua saya itu pemabok, perokok ya kan. Saya doain. Nah, begitu saya pulang kan itu yang saya bilang, saya kaget kenapa ketika saya pulang papa saya memutuskan untuk berhenti merokok, berhenti mabuk-mabukan. Alasannya cuma sederhana katanya. Saya dengar dari teman-teman papa saya, karena katanya anak saya hari ini keluar jadi pendeta katanya. Saya kan tidak tahu. 4 tahun saya berdoa tiap malam di sana kan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta dengan papa saya kan. Tapi Tuhan kan kerjakan sesuatu. Dan saya lihat lama-kelamaan perubahan daripada hidup. Ya Tuhan tidak mengubahnya langsung 180 derajat ya, tapi step by step Tuhan mengubah ayah saya. Sampai akhirnya sebelum dia dipanggil Tuhan, saya percaya dia sudah lahir baru. Kenapa? Ayah saya meninggal dalam keadaan yang saya berdoa supaya kalau saya meninggal kayak gitu tuh. Saya kepengen meninggal seperti papa saya. Ini sharing pribadi aja ya. Artinya papa saya tuh meninggal tanpa sakit. Dalam usia 79 tahun, pagi dia masih ke pasar naik motor beli koran biasa seperti tiap pagi dia baca koran kan, dia pergi kepada tetangga masih tegur dia, makanya tetangga kaget. Ketika pulang dari pasar beli koran itu, dia baca, dia ke kamar mandi, dia merasa sesuatu, dia panggil ibu saya. Dia udah merasa ada sesuatu nih, lalu dia katakan kepada ibu saya, kayaknya saya udah waktunya nih, udah dia titip anak-anak kepada mami saya. Dia katakan titip anak-anak, jaga anak-anak baik-baik. Terus mereka berdoa. Dan ada kata yang luar biasa keluar dari ayah saya di saat itu adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita katanya. Dia berdoa dan ibu saya, mama saya akhirnya bopoh dia karena dia sudah lemas. Bopoh dia bawa dia ke kamar, dan ketika di kamar itu ditidurkan di tempat tidur. Ini kesaksian mama saya. Dia mulai melihat bahwa kayaknya kakinya mulai dingin sampai, dan dia pergi. Artinya dia pergi tidak pernah membuat orang lain susah dan lain sebagainya. Dan dia pergi itu, saya percaya dia bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia siap menghadapi kematian itu. Apalagi sebelum meninggal dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan
Dia katakan, Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Makanya anak saya namanya Ebenezer yang ketiga itu. Karena anak saya lahir ketika bapak saya sudah meninggal, baru anak saya kemudian lahir. Tapi artinya bahwa gini, saya melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan ayah saya. Yang tadinya menentang kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saya. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Kalau saya boleh reiterasi pertanyaan tadi ya Pak Elia ya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang melihat bahwa proses mereka untuk melayani keluarga dengan sepenuh hati adalah cara mereka memenuhi panggilan Tuhan atas mereka dengan cara melayani keluarganya sepenuh hati. Kita berharap semoga itu bukan suatu dalih. Iya. Kita berharap bahwa itu bukan suatu dalih. Tapi kalau memang ternyata itu bukan suatu dalih, pandangan Pak Elia sendiri bagaimana? Ya, seperti yang saya bilang tadi kan kesaksiannya istrinya Smith Wigglesworth kan. Dia kebaktian tetap kebaktian kan. Dilarang suaminya dia tetap kebaktian karena dia tahu inilah kehendak Tuhan yang harus dia kerjakan. Tapi apakah dia tidak melayani suaminya? Dia melayani suaminya loh. Ketika suaminya memperlakukan dia dengan kasar, suaminya memperlakukan dia tidak baik, dia tetap menjalankan fungsinya sebagai istri. Nah itulah yang Alkitab bilang, hai istri-istri, tunduklah dan hormatilah suamimu. Nah kata tunduk dan menghormati kan bukan kerbau dicocok hidung kan. Bukan, banyak orang salah menggunakan ayat itu kalau menurut saya. Istri-istri jadi akhirnya tunduk karena Alkitab bilang suruh tunduk. Lah tunduk itu maksudnya hormat gitu loh. Tunduk itu kan bukan sikap di luar, itu bicara sikap hati, menghormati suami. Bukan seperti kerbau dicocok hidung. Masa suami kita suruh kita ngegarong, mencuri, ngutang, ya kan, pinjol, terus kita ngikutin, kan nggak harus dong. Itu bukan kehendak Tuhan kok. Ya kalau bukan kehendak Tuhan ngapain kita ikutin gitu loh kan. Kita mungkin bisa menyampaikan dengan rasa hormat, tapi ya bukan dia marah kita balas marah lagi kan. Dia ngamuk kita balas ngamuk. Emang cuma lu yang bisa ngamuk kan? Bukan itu. Itu berarti kita tidak hormat. Yang Alkitab katakan tunduk dan hormati suamimu gitu. Bukan ngikutin lo ya. Bukan ngikutin suamimu gitu loh. Bukan. Itu jangan diubah ayatnya gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi ya Pak. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau kita di posisi orang tua, kita melihat anak kita mulai mengutamakan Tuhan di segala tingkah lakunya. Tapi di mata kita itu sudah mulai over Pak. Dan kurang masuk akal, nggak masuk akal. Apa yang harus kita lakukan Pak sebagai orang tua? Nasihat apa yang sebaiknya kita berikan untuk anak kita? Nah, ini saya kan nggak tahu nih yang dimaksud dengan offernya itu apa, nggak masuk akalnya itu. Setahu saya sih, ya kalau sama Tuhan nggak ada offer ya maksudnya. Mungkin yang dimaksud adalah aktivitas kali. Mungkin secara praktis. Kegiatan gereja ya kan. Betul. Saya nggak tahu makanya yang dimaksud dengan offer ini apa. Apakah itu aktivitas atau kegiatan di gereja? Kalau menurut saya kan mengasihi Tuhan tidak identik ya kan dengan aktivitas yang banyak di gereja gitu loh. Maksud saya bukan saya mengecilkan aktivitas di gereja ya. Aktivitas di gereja ini kan adalah tempat latihan kita, brother. Tempat yang terbaik sebenarnya untuk kita belajar melayani. Itu di gereja tuh tempat terbaiknya untuk kita melayani. Sekarang brother belajar melayani di mana? Kan di gereja kan maksudnya. Itu kita belajar melayani, ngatur kursi. Dulu saya malah ngepel gereja, brother. Kursi gereja dulu bukan kayak gini gereja kan, dulu kan gereja panjang-panjang tuh kursinya. Ingat ya brother. Itu brother udah bertobat belum kali. Belum lahir juga kan ya. Itu kursinya panjang-panjang brother. Wah, itu kan kadang mesti diangkat, tapi ya kita lakukan dengan sukacita aja. Saya melakukannya di waktu-waktu yang tidak mengganggu sekolah saya, tidak mengganggu. Jadi saya pulang sekolah, saya mampir ke gereja, saya ngepel gereja sama teman-teman. Setelah itu saya pulang. Mungkin pengertian yang kurang yang pada akhirnya mengidentikan mencintai Tuhan dengan kegiatan gereja yang harus banyak ya. Pak Elia yang mungkin jadi suatu challenge antara orang tua untuk menginformasikan kepada anaknya bahwa karena pengertian bahwa mencintai Tuhan tidak identik 100% dengan
kegiatan gereja itu kan juga sesuatu yang perlu Iya, dimengerti iya. oleh sang anak sendiri gitu. Ya kalau dia misalnya dia masih belajar, ya masih jadi pelajar, ya itu kan tanggung jawab dia kan untuk belajar, mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pelajar. Itu kan tanggung jawab ya kan. Ya bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan tapi kamu tidak tanggung jawab kan gitu kan. Dulu memang ada kadang-kadang ini kan, dulu ada, kita juga dulu gitu apa, kita masih sekolah kan, sekolah pagi ada doa semalam suntuk ya kan. Sampai jam 4 pagi itu kan dulu, zaman dulu ya. Doa itu masih zaman-zamannya lah, doa semalaman suntuk gitu kan. Nah, setiap hari Jumat malam gitu kan. Dulu Sabtu kan masih sekolah, brother. Iya. Dulu zaman saya sekolah tuh Sabtu masih masuk gitu kan. Ya kita kalau sekolah, kalau pas libur ya kita ikut. Tapi kalau pas sekolah ya paling kita ambil sampai jam 12, sampai jam 1 kita pulang gitu. Kan supaya enggak fungsi kita ya, tanggung jawab kita sebagai pelajar juga kan tidak terganggu ya. Oke. Jadi mungkin itu ya, dinasihati supaya anak itu bisa membedakan mana mengasihi Tuhan itu bukan dengan over kegiatan, aktivitas ya. Ya, di gereja. Saya percaya juga gereja juga pasti juga punya kebijaksanaan lah. Ada hikmat yang dikasih kepada pemimpin-pemimpin di gereja untuk supaya waktunya Membatasi, para pekerja, para pelayan jemaat tidak overload ya dalam segala sesuatunya. Bahwa kita juga harus ada waktu buat keluarga, itu kan juga tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya pikir itu ya. Oke. Sebelumnya mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Bapak menanggapi pandangan orang tua yang belum mengenal Tuhan dan mengatakan jangan terlalu fanatik, lalu juga mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan pendeta adalah bohong? Wah, statement yang... Ya, kalau buat saya, kalau posisinya orang tua kita belum kenal Tuhan, ya dia ngomong begitu wajar aja gitu kan. Wajar belum tentu benar ya. Wajar belum tentu benar loh saudaraku ya. Jadi suatu yang wajar tuh belum tentu benar. Tapi apakah orang tua yang belum mengenal Tuhan wajar nggak ngomong kayak gitu? Wajar ya kan gitu. Walaupun yang diomongin belum tentu benar kan gitu kan. Nah, iya kita saya tadi saya bilang jangan dilawan ya kalau begini mah ya. Jangan diajak debat. Ya kan. Tetap berlaku seperti anak lah ya. Iya, ya itu yang saya bilang. Kalau tadi kalau saya kan saya bagiannya sebagai anak ya, punya papa yang model kayak papa saya ya. Ya saya kan nggak bisa bikin apa-apa, brother ya kan. Berani ngomong, disikat orang papa saya polisi zaman dulu, lu bukan polisi zaman sekarang, udah kayak tentara kan dulu. Kita ngomong sedikit mah kena sabet ya kan. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Yang kita bisa lakukan doain dia kan gitu kan. Itu yang saya bilang, tiap malam saya nangis di kaki Tuhan. Doain papa saya. 3 tahun saya doain. Nah, Tuhan ubah kan. Ya, kan. Jangan diajak ribut. Oke. Menarik ya, berarti pada akhirnya tetap posisikanlah diri ya, baik pertanyaan yang sebelumnya dan yang sebelumnya lagi, bahwa setiap tanggung jawab kita di posisi kita baik sebagai pelajar, sebagai anak tetap harus dilakukan. Dan ya tetap lakukan kehendak Tuhan buat mereka ya. Kan kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat saya, bagi orang tua saya adalah yaitu saya nggak bisa nasihatin orang tua saya kan. Yes. Saya nggak bisa bilang kan papa nggak masuk neraka papa kalau begini kan. Terkutuk hidup papa kan nggak bisa, brother kan. Wah itu malah diambil kopel tentaranya kali kan. Jadi batu sandungan malah gitu ya. Iya, saya nggak bisa begitu kan. Betul. Ya, kehendak Tuhan yang harus saya kerjakan buat papa saya adalah saya doakan dia. Saya doakan dia, dan setiap ketemu saya tetap hormati dia sebagai ayah saya. Melakukan tugas dan bagian kita sebagai seorang anak ya. Ya, ada lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Pak, apakah wajar kalau lebih mengutamakan Tuhan, pasti waktu untuk keluarga jadi berkurang, Pak? Nah, ini kadang-kadang mengutamakan Tuhan balik yang tadi. Iya, konotasinya seringkali kan banyaknya aktivitas dan kegiatan ya. Iya kan.
Saya pikir tidak identik ya. Mengutamakan Tuhan tuh maksudnya gini loh, dalam Bapak sebagai bisnismen ya kan. Bapak sebagai bisnismen ada kehendak Tuhan yang Bapak harus kerjakan sebagai bisnismen kan. Apa kehendak Tuhan buat Bapak sebagai seorang bisnismen ya kan? Bisnislah dengan benar, bisnislah dengan tekun, dengan ulet ya kan, dengan jujur, dengan rajin, ya menghargai anak buah ya kan, yang sudah bekerja dengan kita. Itu kan kehendak Tuhan buat seorang bisnismen kan, mengelola keuangan dengan benar, terus membantu yang susah ya kan, memberkati orang lain, banyak orang kan gitu kan. Itu sebagai bisnismen. Nah sebagai ayah ada nggak kehendak Tuhan? Sebagai ayah ada dong. Ya, saya harus punya tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak saya, ya kan? Iya kan? Kepada istri, apa tanggung jawab saya sebagai suami? Sebagai suami adalah kepala istri. Saya harus mengarahkan istri saya, harus mengajarkan istri juga nilai-nilai untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya kan gitu. Mengerjakan kehendak Tuhan. Ketika istri saya misalnya melenceng, saya harus kasih tahu gitu kan. Nggak bisa begitu mah, ya kan. Kehendak Tuhan buat kita begini gitu kan. Itu kan bagian saya gitu kan. Saya sebagai misalnya pemimpin divisi di gereja, saya punya tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang sudah dipercayakan kepada saya. Tapi di rumah saya sebagai ayah, sebagai suami, saya kerjakan. Dan hal-hal itulah yang sebenarnya lebih sulit ya. Maksud saya, makanya tadi kalau mengutamakan Tuhan bisa mengurangi waktu keluarga. Saya bingung makanya. Maksudnya definisinya mungkin, ya. Iya kan, ya. Betul. Bahwa karena kalau pandangan saya pribadi, kalau saya boleh sharing juga, memang mungkin malah itu yang justru jauh lebih sulit ya Pak ya, melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik sebagai ayah, sebagai suami, dan itulah juga yang buat semakin banyak orang yang tetap jadi Kristen, tapi pada akhirnya berhenti jadi murid Kristus ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Oke, ada. Mungkin ini pertanyaan lanjutan dari yang tadi ya Pak ya. Kalau begitu Pak, batasan wajar dalam mengutamakan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan itu adalah mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Melakukan firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa firman Tuhan buat kita tadi yang saya jelaskan sebagai seorang suami? Mengasihi istri, betul. Melayani istri kita, mengasihi istri kita, mengarahkan dia, memimpin keluarga kita dengan nilai-nilai kebenaran, memelihara kehidupan mereka. Itu kan kehendak Tuhan, iya kan? Sebagai suami ya, sebagai ayah, saya mengajar anak-anak saya. Itu kan bukan tanggung jawabnya guru sekolah minggu, ya kan? Bukan tanggung jawabnya guru di sekolah, ya kan? Justru pengenalan akan Tuhan tuh harus awalnya di rumah. Nah, siapa yang tanggung jawab? Ya orang tua dong yang tanggung jawab dong, ngajarin nilai-nilai kebenaran, mengenal Tuhan. Ya banyak orang tua sekarang kan gitu kan, kasih tanggung jawabnya ke guru sekolah minggu kan. Begitu anaknya nakal, guru sekolah minggu dimarahin ya kan. Enggak dong, kita yang tanggung jawab. Ajarin dong nilai-nilai kebenaran ya kan. Waktu mereka duduk, waktu mereka tidur, waktu mereka berbaring, kita ajarkan nilai-nilai. Kenapa papa marah sama kamu? Karena firman Tuhan bilang begini, Dek. Kalau papa nggak marahin, papa bukan jadi ayah yang baik. Kamu harus hidup dalam firman Tuhan dan begini. Kita ajar dong firman Tuhan kan. Siapa yang mau ngajarin anak kita kan? Masa guru sekolah minggu? Ya kita dong tanggung jawabnya kan. Guru sekolah minggu membantu, gereja itu mendukung ya kan kepada kita. Nah kita sebagai apa? Sebagai pekerja, sebagai karyawan di kantor. Ya kerjakan kehendak Tuhan, kerja dengan jujur seperti kepada Tuhan bukan kepada manusia. Nah saya di gereja misalnya, saya sebagai apa? Saya pengurus, saya ambil tanggung jawab sebagai pengurus. Saya kan belajar melayani di situ kan, melayani jemaat, melayani orang lain ya kan, sehingga hidup saya berbuah kan. Apa tanggung jawab saya itu? Ya saya kerjakan tanggung jawab saya gitu kan. Ya kalau saya merasa bahwa saya sudah overload nih, nggak bisa untuk saya sudah ambil satu tanggung jawab di gereja atau dua tanggung jawab. Masing-masing orang kan punya kapasitas ya, brother ya.
Ada orang yang dikasih talenta 5 katanya, ada yang dikasih talenta 2. Ya saudara yang tahu dong talenta saudara apa, ya kan? Ya kayak saya misalnya, saya dikasih talenta banyak oleh Tuhan. Ya puji Tuhan ya, anugerah Tuhan dikasih talenta banyak, ya kan? Saya bisa nulis, saya bisa ngedesain, saya bisa khotbah, saya bisa pimpin penyembahan, banyak hal. Saya bisa mikir strategi dan sebagainya. Ya itulah saya gunakan untuk. Saya bisa encourage orang. Itu kan talenta yang Tuhan kasih. Ya saya harus kembangkan. Karena kalau saya nggak kembangkan talenta itu, pertanggungjawaban. Saya salah di hadapan Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan dalam hidup saya adalah saya harus mengembangkan semua potensi talenta yang ada untuk apa? Memberkati banyak orang sehingga hidup saya berbuah. Simpel aja sih gitu. Jadi mengutamakan Tuhan tuh jangan selalu dikonotasikan dengan kegiatan aktivitas gereja. Memberkati sekali Pak. Iya. Tapi mungkin sudah jam segini Pak, dan nampaknya sudah kita harus tutup. Tapi sebelumnya mungkin saya persilakan untuk Pak Gembala, Pak Agus, kalau ada yang ingin ditambahkan. Ya, shalom semua, shalom Pak Ilya. Shalom Pak Agus ya. Ya mungkin saya nggak usah tambahkan lah di sini ya. Tapi ya mungkin tadi saya cuma menegaskan ya Pak Ilya sudah bicarakan bahwa ya sebetulnya kita harus memprioritaskan Tuhan lah intinya kan ya. Jadi Tuhan itu harus jadi prioritas buat setiap kita, dan kalau yang saya tangkap memang kita tidak pernah bisa melimitkan saya mau melayani Tuhan cuma segini. Itu saya rasa kita kalau mau melayani Tuhan sungguh-sungguh kita nggak pernah bisa lakukan itu. Ya. Kalau kita mulai melimit, ya kita berarti sebetulnya kita tidak memprioritaskan Tuhan lagi. Ya, dan tergantung ya kan berarti kan tadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Kalau ya tergantung Tuhan kasih tanggung jawabnya seberapa, Tuhan kasih arah kemana, dan disitulah yang harus kita ikuti. Jadi bukan apa yang kita mau. Kalau kita mulai limitkan berarti kita sedang mengikuti sebetulnya apa yang saya mau buat, bukan apa yang Tuhan mau buat. Setuju Pak Agus. Ya, itu saja mungkin yang saya ingin tambahkan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ilya buat pelayanannya yang memberkati kita udah 2 kali. Kayaknya waktunya singkat banget. Ya juga nggak bisa sampai begitu dalam. Tapi ya itu justru kita ini terbatas, tapi yang penting semua kita masih mau dengar apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Itu aja. Oke, saya kembalikan ke Raymond aja dulu. Nanti terakhir kan kita akan tutup. Oke, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati semua. Oke. Amin. Thank you Pak Agus. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ilya. Sama-sama brother. Sharingnya yang sangat memberkati. Mungkin teman-teman di Zoom juga boleh berikan apresiasi ya, mungkin lewat emoticon atau seperti gimana. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat atensinya, buat pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Tuhan berkati saudara semua. Thank you. Untuk WTT selanjutnya, Walk the Talk selanjutnya, kita akan infokan lebih lanjut lagi di grup oleh admin dan pengumuman lewat ibadah di hari Minggu nanti. Sebentar kita sudah mau di penghujung acara, kita akan tutup. Sebelumnya kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu Tuhan, kebenaran Tuhan yang Kau berikan Tuhan buat kami Tuhan, hamba-hambamu Tuhan hari ini Tuhan. Thank you Lord, biar sungguh Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan boleh jadi rema Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan berakhir sebagai pengetahuan Tuhan, tapi sungguh Tuhan bisa jadi sesuatu yang baru yang bisa mengubah gaya hidup kami Tuhan. Biar kami sungguh Tuhan punya hati lebih lagi Tuhan, keberanian Tuhan untuk jadi murid-Mu ya Bapa, melaksanakan kehendak-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Ilya Tuhan, biar Engkau sungguh boleh pakai beliau lebih lagi Tuhan buat segala sesuatu yang sedang beliau kerjakan ya Bapa. Biar hikmat-Mu boleh turun Tuhan atas Pak Ilya Tuhan. Dan biar sungguh Tuhan, firman-Mu ini Tuhan juga boleh beliau sampaikan lebih lagi Tuhan ke lebih banyak orang ya Bapa. Biar sungguh Tuhan,
Engkau yang pakai dia Tuhan, Engkau yang jaga dia Tuhan, dan beserta keluarganya ya Bapa. Biar sungguh Tuhan penyertaan-Mu Tuhan ada Tuhan atas Pak Elia Tuhan. Thank you Lord, biar Engkau yang boleh berkati dia Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Dan apapun yang beliau lakukan Tuhan dengan takut akan Tuhan, Engkau boleh buat berhasil ya Bapa. Thank you Lord. Sebentar kami mau akhiri Tuhan acara kami malam hari ini Tuhan, dan kami mau minta berkat yang terbaik Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Bapak, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan artinya Tuhan, Engkau menyertai kami setiap hari dengan berkat, dengan kasih karunia, dengan anugerah Allah yang sempurna itu. Kami terima semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Agus. Selamat malam, Pak Agus. Shalom. Ya, terima kasih Pak Elia. Terima kasih. Yuk semua, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati.